Dokter itu menegaskan bahwa jika sampai ia harus menyaksikan kematian ketika pasien berada di tangannya, maka akan sangat sulit baginya untuk terus menjalani profesi sebagai dokter. Kang Chan pun menimpali bahwa jika memang demikian, ia bisa saja berhenti menjadi dokter. Namun dokter itu menjawab bahwa hal tersebut tidak akan mengubah apapun, karena sekalipun ia meninggalkan pekerjaannya sekarang, kematian akan tetap ada di mana-mana. Kang Chan kemudian bertanya lagi, bagaimana jika kejadian buruk benar-benar terjadi saat dokter itu menangani pasiennya? Dokter tersebut menjelaskan bahwa ini bukan persoalan uang. Ia bisa saja pindah ke negara lain dan tetap menjalani hidup dengan nyaman, meskipun lisensi praktiknya dicabut karena saat ini ia sudah cukup kaya. Mendengar penjelasan itu, Kang Chan akhirnya mengerti dan mengucapkan terima kasih. Namun sebelum pergi, dokter itu menambahkan sebuah dark joke. Ia berkata bahwa jika seandainya Kang Chan memang sudah ditakdirkan untuk terluka parah dan mati, ia tidak akan segan menjual organ tubuh Kang Chan secara rahasia demi mendapatkan keuntungan. Mendengar candaan gelap dari dokter tersebut, Kang Chan seketika merasa ngeri. Setelah itu dokter pun berpamitan. 1 minggu kemudian, Kang Chan sudah bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Melihat hal tersebut, sang ibu merasa heran karena Kang Chan sudah ingin bersekolah lagi, padahal dokter menyarankan agar ia tetap beristirahat setidaknya beberapa hari lagi. Kang Chan bersikeras dan mengatakan bahwa kondisi tubuhnya sudah membaik dan ia mampu mengikuti pelajaran seperti biasa. Tak lama kemudian, ibunya bercerita bahwa ia sangat terkejut karena orang yang menabrak Kang Chan tempo hari memberikan uang ganti rugi dalam jumlah yang sangat besar. Sang ibu merasa tidak enak hati dan berniat mengembalikannya saja. Dalam hati, Kang Chan berpikir bahwa Guang Taek yang menjadi pihak di balik pemberian uang tersebut benar-benar bertindak terlalu berlebihan. Ia pun menyetujui pendapat ibunya dan mengatakan bahwa uang tersebut memang seharusnya dikembalikan. Setelah itu, Kang Chan berpamitan lalu berangkat bersama ayahnya yang sekalian menuju kantor. Di dalam mobil, ayahnya bertanya dengan nada serius, seolah mencurigai sesuatu. Ia menanyakan apakah ada hal yang sedang disembunyikan oleh Kang Chan. Kang Chan terdiam sejenak, lalu berpikir bahwa ia memang harus jujur. Akhirnya, ia menceritakan seluruh insiden tersebut, termasuk keterlibatannya dalam pertarungan melawan para gangster. Namun tentu saja, Kang Chan menjelaskan bahwa masalah itu kini sudah terselesaikan dan para gangster tersebut tidak akan lagi mengganggu sekolah mereka. Mendengar kejujuran itu, sang ayah terdiam sejenak lalu bertanya, mengapa Kang Chan harus berbohong pada awalnya? Kang Chan menjawab bahwa ia tidak ingin membuat ibunya khawatir. Ayahnya pun mengerti dan kembali mengingatkan tentang bagaimana perjuangan sang ibu saat melahirkan Kang Chan dahulu. Di akhir pembicaraan, sang ayah memberikan ultimatum dan menegaskan bahwa Kang Chan tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Namun jangan sampai ia membuat ibunya bersedih. Kang Chan menyetujuinya dan berjanji. Sementara ayahnya berterima kasih karena Kang Chan telah memilih untuk jujur kepadanya. Singkat cerita, Kang Chan tiba di sekolah. Rumor sudah beredar luas di antara para siswa mengenai dirinya yang telah membantai para gangster. Ada yang berbisik bahwa Kang Chan terluka parah lalu ditangkap polisi. Bahkan ada yang menyangka bahwa ia sudah mati. Kang Chan langsung menemui Darius untuk menanyakan daftar anak-anak yang harus ia selamatkan dari perundungan atau bullying. Mendengar hal itu, Darius merasa senang dan langsung memberikan informasi yang dibutuhkan. Di sisi lain, di sebuah ruang kelas tingkat 1, terdapat seorang siswa bertubuh mungil dan berkacamata bernama Kijin yang sedang menikmati makan siangnya. Tiba-tiba kepalanya dipukul oleh seorang siswa. Sebut saja namanya Agus. Agus mengejek dengan mengatakan bahwa akan lebih baik jika Kijin makan rumput daripada makanan itu, sambil mulai merampas dan memakan makanan milik Kijin. Kijin hanya bisa berterima kasih seolah-olah Agus benar-benar mengkhawatirkan kesehatannya. Melihat Kijin tidak mau makan, Agus menjadi marah dan memaksa memasukkan makanan itu ke mulut Kijin. Siswa-siswa lain yang menyaksikan kejadian tersebut justru tertawa cekikikan, merasa puas dengan tontonan itu. Saat Agus masih asyik menyuapi Kijin secara paksa, Kang Chan masuk ke dalam kelas. Agus langsung membentak dan bertanya siapa yang berani mengganggu kesenangannya.
Namun seketika ia terdiam ketika menyadari bahwa yang datang adalah sosok yang dirumorkan telah membantai satu geng sendirian. Agus pun langsung membungkuk dengan tubuh gemetar di hadapan seniornya itu. Kang Chan bertanya siapa dirinya karena ia sama sekali tidak mengenal orang tersebut. Agus lalu berdiri dan memperkenalkan diri dengan nada bangga sebagai siswa tahun pertama. Namun ketika ia baru hendak menyebutkan namanya, Kang Chan memotong dan mengatakan bahwa suaranya terlalu berisik. Kang Chan kemudian menyuruhnya menunjukkan siapa yang bernama Ki Jin. Agus pun segera menunjuk ke arah Ki Jin yang berada tepat di hadapannya. Ki Jin yang mendengar namanya disebut tidak sanggup menoleh ke belakang karena saking merindingnya. Ia hanya bisa gemetar ketakutan, bertanya-tanya mengapa raja sekolah seperti Kang Chan ingin bertemu dengannya. Dalam hati, ia berpikir bahwa akan jauh lebih baik jika hanya Agus saja yang merundungnya, bukan Kang Chan. Akhirnya, Ki Jin memberanikan diri untuk menoleh perlahan ketika Kang Chan bertanya sekali lagi apakah benar ia bernama Ki Jin, orang yang selama ini ia cari. Ki Jin saat itu masih gemetar dan menjawab dengan terbata-bata bahwa benar, dialah orang yang dimaksud Kang Chan. Kang Chan pun meminta Ki Jin untuk mengikutinya. Namun Ki Jin justru bertanya balik apa maksud dari ajakan tersebut. Semua orang yang ada di sana langsung bergidik ketakutan. Mereka tak menyangka Ki Jin berani membantah sang raja sekolah. Dalam benak mereka, riwayat Ki Jin hari ini sudah tamat. Agus pun segera menyela dan membentak Ki Jin, mempertanyakan keberaniannya berbicara balik kepada senior seperti Kang Chan. Namun Kang Chan langsung memperingatkan Agus agar tidak ikut campur yang seketika membuat Agus meminta maaf dengan ciut. Kang Chan lalu mendekat ke arah Ki Jin dan tersenyum tipis sambil berkata bahwa ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Ki Jin yang masih gemetar tak mampu berkata apa-apa dan hanya terdiam diliputi ketakutan yang luar biasa. Karena merasa terlalu lama menunggu jawaban, Kang Chan akhirnya menarik tangan Ki Jin dan memaksanya untuk ikut keluar. Kang Chan terkejut saat melangkah keluar kelas. Ternyata koridor sudah dipenuhi banyak orang. Merasa tidak enak karena telah menimbulkan kegaduhan, Kang Chan pun meminta maaf dan memohon agar mereka semua mengabaikannya. Namun ia merasakan ada sesuatu yang janggal. Tiba-tiba seluruh siswa yang berada di sana memalingkan wajah dan tidak satu pun berani menatap matanya. Sementara itu, di kelas lain tampak seorang siswi dengan wajah tertutupi poni sedang menunduk sendirian di bangkunya. Ia terlihat terasing, tanpa satu pun teman yang menemani. Hingga akhirnya Kang Chan dan Ki Jin mendekat. Siswi tersebut bernama Soyeon. Setelah Kang Chan memperkenalkan diri dan memintanya untuk ikut, Soyeon terperangah. Ia sama sekali tak menyangka seseorang yang dirumorkan kejam seperti Kang Chan akan mencarinya. Kang Chan kemudian berkata bahwa Soyeon tidak perlu ikut jika memang sedang sibuk. Namun, karena aura reman Kang Chan yang terasa begitu kuat, Soyeon spontan menjawab bahwa ia sama sekali tidak sibuk, lalu akhirnya memutuskan untuk mengikuti mereka. Saat berjalan di lorong, kebetulan 3 orang preman sekolah melihat Kang Chan. Mereka terkejut dan spontan menyapanya dengan sebutan bos. Melihat hal itu, Soyeon seketika diliputi rasa takut karena tampaknya ketiga orang inilah yang sering merundungnya. Kang Chan langsung bertanya dengan nada dingin tentang siapa sebenarnya mereka. Ketiga orang itu pun segera membungkuk hormat dan memperkenalkan diri. Sebagai siswa tahun kedua yang merasa terhormat bisa bertemu dengan bos Kang Chan. Kang Chan kemudian menyuruh mereka menyingkir karena menghalangi jalan. Sambil tetap membungkuk, mereka membiarkan Kang Chan pergi seraya mengucapkan, "Hati-hati di jalan, bos." Singkat cerita, Kang Chan berhasil mengumpulkan 4 orang siswa sesuai dengan daftar yang diberikan oleh Darius. Ia lalu menjelaskan alasan mengapa mereka dibawa ke sana. Kang Chan menyampaikan niatnya untuk membentuk sebuah klub olahraga dengan guru Kang Ho atau si Darius sebagai pembimbingnya. Mendengar hal tersebut, ruangan pun mendadak hening sesaat. Siswa berkacamata itu akhirnya memecah keheningan dengan menanyakan kegiatan seperti apa yang akan dijalankan oleh klub tersebut. Kang Chan pun menjawab bahwa aktivitas mereka meliputi latihan fisik, pertahanan diri, dan mungkin juga permainan hoki. Soyeon kemudian bertanya mengapa Kang Chan memilih mereka dari sekian banyak siswa. Kang Chan sempat sedikit terdiam dan hanya menjawab bahwa ia sekadar ingin lebih dekat serta menghabiskan waktu bermain bersama mereka.
Tentu saja, semua yang mendengarnya merasa heran dengan alasan yang terdengar cukup konyol itu. Darius lalu memecah kecanggungan dengan mengatakan bahwa ia tidak akan memaksa jika mereka memang tidak ingin bergabung. Namun, ia menambahkan bahwa ada keuntungan tertentu bagi siapapun yang bersedia ikut serta, dan bagi yang berminat cukup mengisi formulir yang telah disediakan. Kang Chan yang terlalu bersemangat mencoba meyakinkan mereka justru melotot dan berkata, "Ini terlihat sangat menyenangkan, bukan?" Melihat Kang Chan malah membuat para murid semakin tertekan, Darius pun menegurnya pelan sambil berbisik bahwa ini bukan di Perancis, sehingga cara intimidasi seperti itu tidak akan berhasil di sini. Kang Chan pun mengumpat pelan, merasa dirinya sudah berusaha sebaik mungkin agar mereka mau bergabung. Di sisi lain, Darius merasa heran mengapa Miyong ikut berada di sana, padahal ia sama sekali bukan bagian dari rencana awal mereka. Miyong dengan wajah ceria menyapa para juniornya dan mengumumkan bahwa ia akan menjadi manajer klub tersebut. Darius pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya direncanakan Kang Chan dengan merekrut Miyong, seorang siswi teladan yang digadang-gadang akan masuk universitas bergengsi ke dalam klub mereka. Kang Chan kemudian menjelaskan bahwa ia tidak merekrut Miyong. Miyonglah yang terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Bahkan saat mengetahui Kang Chan kembali masuk sekolah, Miyong tampak sangat khawatir hingga menangis terseduh-seduh. Karena itulah Kang Chan tidak tega untuk mengusirnya. Darius akhirnya angkat tangan dan menyerahkan urusan Miyong sepenuhnya kepada Kang Chan. Sementara itu, Kang Chan sendiri sebenarnya merasa bingung dan hanya berniat membiarkan Miyong bertindak sesuka hatinya. Bagaimanapun juga, Kang Chan diam-diam merasa sedikit takut pada Miyong setelah kejadian sebelumnya. Saat itu, kurir pengantar makanan datang dan mereka pun akhirnya makan bersama. Sementara itu, dari kejauhan tampak Eunsil sedang mengintip dari balik pintu. Kang Chan yang menyadari keberadaannya langsung keluar, membuat Eunsil panik dan mencoba kabur. Namun Kang Chan berhasil mengejarnya dan menghentikannya. Ia pun bertanya apakah Eunsil sengaja berkeliaran di depan ruang klub. Karena malu, Eunsil menyangkalnya dengan nada keras. Kang Chan lalu menyuruhnya pulang jika memang ia tidak memiliki kepentingan apapun. Namun Eunsil justru bertanya dengan nada malu-malu, seolah tidak percaya Kang Chan membiarkannya pergi begitu saja tanpa rasa curiga. Sepertinya Eunsil berharap ditahan lebih lama oleh Kang Chan. Akan tetapi, dengan sikap cueknya, Kang Chan hanya berkata singkat agar Eunsil segera pergi, sambil menambahkan bahwa kalaupun Eunsil ingin melakukan hal aneh, ia tidak akan melarangnya. Mendengar jawaban dingin itu, Eunsil hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Singkat cerita, mereka pun akhirnya memulai latihan perdana. Kang Chan mengajak para anggota klub untuk berlari mengelilingi lapangan. Murid-murid lainnya mulai terlihat kelelahan. Namun Kang Chan dengan tegas memerintahkan mereka untuk menambah satu putaran lagi. Para murid hanya bisa terkejut menerima latihan yang terasa seperti neraka. Sementara itu, Eunsil terlihat terus mengawasi kegiatan mereka dari pinggir lapangan. Entah apa sebenarnya yang diinginkan gadis itu. Akhirnya, sesi lari pun selesai dengan kondisi para murid yang tampak sangat tersiksa. Miyong kemudian datang menghampiri untuk memberikan minuman. Kijin merasa sangat bersyukur dan mengira latihan berat ini sudah berakhir. Namun Kang Chan tiba-tiba berkata bahwa sekaranglah waktunya latihan yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Kijin sontak menyemburkan minumannya karena terkejut. Ia bertanya-tanya, "Bukankah yang mereka lakukan sejak tadi adalah inti latihannya?" Kang Chan menjelaskan dengan santai bahwa semua lari tadi hanyalah pemanasan. Seketika semua siswa mematung seolah nyawa mereka telah terbang meninggalkan raga. Adegan tiba-tiba memperlihatkan sebuah bola menghantam kepala Kijin, menghancurkan kacamatanya hingga tubuhnya ambruk ke tanah. Kang Chan pun menegur Kijin, menanyakan mengapa ia justru menerima bola dengan wajahnya, lalu bertanya tentang keadaannya. Meski terpukul keras, Kijin menjawab bahwa ia tidak apa-apa dan bersiap untuk melanjutkan permainan. Namun tiba-tiba Darius mengejek Kang Chan. Ia mengatakan bahwa Kang Chan sangat payah bermain hingga bolanya meleset dan mengenai wajah Kijin. Tersinggung oleh pernyataan itu, Kang Chan pun menantang sang guru untuk berduel. Seketika suasana manual ini berubah drastis layaknya manga Blue Lock. Para siswa yang menyaksikan menjadi ngeri. Mereka menyadari bahwa kini sang guru sama menakutkannya dengan Kang Chan. Singkat cerita, latihan pun berakhir.
Saat para siswa sibuk membersihkan diri, Eunsil datang menghampiri Kang Chan dan tiba-tiba meminta izin untuk bergabung ke dalam klub. Namun entah mengapa Kang Chan tidak merestui keinginan tersebut. Ia beralasan, untuk apa Eunsil yang sudah duduk di kelas 3 repot-repot masuk klub? Bukankah seharusnya ia fokus belajar dengan giat untuk persiapan masuk universitas? Merasa tidak terima dan diperlakukan tidak adil, Eunsil pun melayangkan protes. Ia mempertanyakan mengapa Miyong diperbolehkan masuk, sementara dirinya tidak. Kang Chan langsung membela Miyong. Ia mengatakan bahwa Eunsil tidak bisa disamakan, karena Miyong adalah siswi yang sangat berprestasi. Kesal karena dibanding-bandingkan dengan Miyong, Eunsil menatap gadis itu dengan sorot mata tidak suka sebelum akhirnya pergi dengan perasaan dongkol. Beberapa saat kemudian dalam perjalanan pulang, Miyong bertanya karena penasaran mengenai alasan Kang Chan menolak Eunsil. Padahal menurut Miyong, Eunsil tampak cukup tulus ingin bergabung. Kang Chan menjelaskan bahwa Eunsil tidak akan cocok berada di klub tersebut, mengingat karakternya sebagai mantan pembuli, sementara sebagian besar anggota lainnya adalah korban perundungan. Namun sebelum Miyong sempat membela Eunsil, Kang Chan sudah berpamitan dan langsung pulang lebih dulu. Saat sedang berjalan menuju rumah, tiba-tiba sebuah panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Ternyata itu adalah si Michelle yang meneleponnya. Kang Chan baru teringat bahwa wanita Prancis yang ia temui di restoran Tempo hari kini menagih janji untuk berkencan. Awalnya, Kang Chan mencoba menolak karena merasa Michelle terlalu agresif. Ia beralasan tidak tertarik menjalin hubungan dengannya, mengingat dirinya hanyalah seorang siswa SMA, sementara Michelle sudah jauh lebih dewasa. Namun karena Kang Chan bukan tipe orang yang suka mengingkari janji, ia akhirnya menyepakati untuk bertemu pada hari Sabtu nanti. Setelah menutup telepon, Kang Chan menggerutu kesal, merasa hidupnya belakangan ini benar-benar kacau. Setibanya di rumah, Kang Chan mengucapkan salam, namun ia mendapati ayahnya tampak sangat gugup dan buru-buru menutup telepon. Kang Chan pun bertanya, ada apa? Ayahnya beralasan bahwa itu hanyalah panggilan dari klien perusahaan. Kang Chan tidak bodoh. Ia menyadari ayahnya sepertinya sedang menghadapi masalah serius dan berusaha menyembunyikannya dari keluarga. Ketika Kang Chan masuk ke kamarnya, ia melihat si Babeh sedang duduk termenung, memikirkan sesuatu yang terasa sangat berat. Kang Chan tiba-tiba membuka pintu kamarnya dan mengajak si Babeh untuk keluar berjalan-jalan sebentar. Si Babeh pun setuju menemani putra tunggalnya itu. Di perjalanan, Kang Chan langsung bertanya apakah ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh si Babeh. Awalnya, si Babeh berusaha menutupi kegundahannya. Namun setelah Kang Chan sedikit memprovokasi dengan kata-katanya, ia akhirnya luluh dan memilih berkata jujur. Singkat cerita, mereka duduk di sebuah taman untuk berbincang. Si Babe mengaku sedang kebingungan karena perusahaannya tengah menjalankan proyek impor mobil mewah dari Prancis untuk dijual di Korea. Rencana awalnya, mereka hanya akan membeli sekitar 50 unit sebagai pajangan dan unit uji coba. Jika pesanan mulai masuk, barulah mereka akan meminta lebih banyak unit dari perusahaan Prancis tersebut. Dengan skema ini, risiko kerugian seharusnya sangat kecil, namun ternyata semuanya tidak segampang itu. Ada sebuah perusahaan raksasa bernama Seojong Group yang ikut campur. Akhir-akhir ini, Seojong Group membangun anak perusahaan di bidang otomotif dan menawarkan diri untuk mengimpor produk yang sama. Kang Chan langsung berpikir bahwa perusahaan tersebut sangat licik dan hanya iri melihat potensi keuntungan milik perusahaan ayahnya. Situasi pun semakin memburuk karena dalam beberapa hari terakhir, perusahaan Prancis itu tiba-tiba berubah sikap. Mereka mendadak meminta perusahaan ayah Kang Chan untuk langsung memesan 500 unit mobil sekaligus sebagai jaminan kerjasama. Di permukaan, hal tersebut tampak seperti urusan bisnis biasa. Namun ayahnya yakin ini adalah sebuah taktik agar perusahaannya tidak mampu memenuhi permintaan itu, sehingga kontrak dapat dibatalkan secara sepihak. Mau melangkah maju ataupun mundur, kerugian besar tampaknya sudah tidak bisa dihindari. Kang Chan lalu bertanya, jenis mobil apa yang sebenarnya ingin didatangkan ayahnya? Ayahnya menjawab singkat, Shifra. Kang Chan terdiam sejenak. Ia tahu mobil itu adalah sedan kelas sangat mewah dan jika harus memesan 500 unit sekaligus, biaya yang harus dikeluarkan jelas bukan jumlah yang kecil.
Sang ayah kini merasa sangat buntu. Dengan nada penuh penyesalan, ia meminta maaf kepada Kang Chan karena dana proyek ini berasal dari pinjaman Bank Emok dengan menjaminkan sertifikat rumah mereka. Jika proyek ini sampai gagal, sang ayah akan merasa sangat bersalah kepada keluarganya. Kang Chan pun menenangkan ayahnya, mengatakan bahwa ia tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Yang terpenting saat ini adalah perasaan ibunya. Sang ayah lalu bercerita bahwa ia hampir tidak mampu menjaga ekspresi wajahnya di hadapan sang istri. Hingga akhirnya ia mendapatkan informasi bahwa petinggi dari perusahaan Prancis tersebut akan datang berkunjung pada minggu ini. Mendengar hal itu, Kang Chan meminta izin untuk ikut dalam pertemuan tersebut. Ia menawarkan diri untuk menjadi penerjemah pribadi, mengingat ia sangat fasih berbahasa Prancis. Meski awalnya menolak, sang ayah akhirnya setuju dengan satu syarat, yaitu masalah ini tidak boleh sampai bocor kepada ibunya. Sesampainya di rumah, sang ibu pun bertanya mengapa Kang Chan tidak pulang bersama ayahnya. Namun Kang Chan beralasan bahwa ayahnya masih memiliki urusan lain. Alasan itu membuat sang ibu merasa sedikit janggal. Saat berada di dalam kamar, Michelle kembali menelepon untuk menagih janji kencan mereka. Akan tetapi, karena ada masalah keluarga yang mendesak, Kang Chan terpaksa menunda pertemuan tersebut hingga minggu depan. Meski terdengar kecewa, Michelle akhirnya menyetujui penundaan itu dengan syarat Kang Chan tidak mengingkarinya lagi. Kang Chan pun segera menutup telepon dengan tergesa-gesa sebelum Michelle sempat berpamitan. Setelah itu, Kang Chan sempat mencoba mengecek rekening tabungannya dari masa ia masih bertugas di Prancis. Ia yakin masih ada sisa saldo dalam jumlah yang cukup besar. Namun karena kendala teknis serta identitas barunya saat ini, dana tersebut tidak bisa ia tarik dengan mudah. Akhirnya ia mencurahkan masalah ini kepada Darius untuk mencari jalan keluar. Singkat cerita, hari yang telah disepakati untuk pertemuan bisnis pun tiba. Kang Chan dan ayahnya datang ke kantor untuk bertemu dengan petinggi perusahaan Prancis tersebut. Setelah menyusun rencana bahwa Kang Chan akan bertindak sebagai penerjemah, mereka pun akhirnya melangkah masuk ke ruang rapat. Namun begitu pintu terbuka dan mereka berhadapan dengan petinggi tersebut, Kang Chan tersentak. Matanya membelalak saat menyadari siapa sosok yang berdiri di hadapannya. Ingatannya seketika melayang ke masa lalu, ke saat ia masih berada di dunia militer. Pria itu adalah orang yang selalu memberi perintah, menyusun setiap misi, dan bertindak sebagai pemimpin regunya. Orang itu adalah Shahran, sosok yang sangat ia kenal. Dalam hati, Kang Chan pun bertanya-tanya, bagaimana mungkin Shahran bisa selamat dari tragedi berdarah tempo hari yang seharusnya telah merenggut nyawanya. Saat itu Kang Chan pun menyapa mereka dan berjabat tangan. Namun, pandangannya tertuju pada salah satu anak buah yang justru sibuk menggoda pelayan wanita di belakang. Shahran langsung menegurnya dengan tegas agar bersikap lebih serius, mengingat mereka sedang berada di Korea. Tak disangka, anak buah itu ternyata adalah Smittenen, sosok yang dikenal Kang Chan sebagai mantan rekan satu regunya dulu. Melihat kehadiran mereka berdua di tempat itu, Kang Chan mulai bertanya-tanya dalam hati tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Singkat cerita, sang ayah kemudian menyuruh Kang Chan untuk menyapa para tamu secara resmi. Kang Chan pun memperkenalkan diri sebagai penerjemah dari perusahaan ayahnya. Shahran yang mendengar logat bicara Kang Chan merasa aksen tersebut terdengar sangat familiar. Ia lalu memperkenalkan pria di sampingnya, Smittenen, sebagai bagian dari tim pemasaran perusahaan Prancis tersebut. Mendengar penjelasan itu, kebingungan Kang Chan justru semakin bertambah. Diskusi pun dilanjutkan di lantai atas. Ketika pelayan wanita datang untuk menyerahkan menu hidangan, seperti biasa si sangean bermata keranjang itu kembali menggoda pelayan tersebut. Shahran pun lagi-lagi menegurnya dengan nada tegas. Ia lalu menoleh ke arah Kang Chan dan bertanya apakah nama pemuda itu benar-benar Kang Chan. Karena rasa penasarannya, Shahran bertanya apakah nama tersebut memang cukup populer di Korea. Kang Chan terdiam sejenak, lalu balik bertanya apakah Shahran mengenal seseorang dengan nama yang sama. Shahran hanya menjawab bahwa ia menyukai nama itu karena terdengar sangat bagus. Namun Kang Chan membalas bahwa ia juga merasa nama Shahran terdengar sedikit familiar. Diskusi inti pun dimulai.
Ayah Kang Chan membuka pembicaraan dengan menyampaikan keberatannya atas perubahan kontrak yang mengharuskan pemesanan 500 unit sejak awal. Ia mencoba membujuk Syahran agar bersedia mengubah keputusan tersebut. Namun Syahran tetap bersikukuh dan menyatakan bahwa ia bisa saja menawarkan kontrak yang sama kepada Kang Yu Motor. Ia berdalih bahwa selama mereka berasal dari negara yang sama, hal itu tidak akan merugikan perekonomian Korea sendiri. Menurut Syahran, itulah cara agar persaingan berjalan secara adil. Kang Chan menyadari bahwa Syahran sedang bersiasat, mencari celah untuk menekan titik lemah lawan bicaranya. Ayah Kang Chan pun menegaskan bahwa perusahaannya telah lebih dulu membayar uang muka dibanding Kang Yu Motor, sehingga merekalah yang seharusnya memegang hak kontrak tersebut. Namun Syahran menanggapi dengan tenang bahwa hal itu memang benar. Asalkan mereka sudah siap menyediakan fasilitas yang memadai, stok komponen pendukung, serta tenaga kerja yang kompeten. Mendengar itu, Ayah Kang Chan merasa sedikit lega karena baginya hal tersebut bukan masalah besar, mengingat semua persiapan sudah dilakukan. Namun Syahran kemudian menjatuhkan bom berikutnya dengan mengatakan bahwa tawaran yang sama juga telah diberikan kepada Kang Yu Motor dan pihak tersebut pun menyetujuinya. Merasa dipermainkan, salah satu bawahan ayah Kang Chan tersulut emosi dan menyatakan bahwa mereka akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Kang Chan membatin bahwa tindakan itu sangat bodoh karena mereka justru masuk ke dalam jebakan Syahran. Benar saja. Tak lama kemudian Syahran berbicara dengan nada tersinggung. Ia mengatakan tidak bisa menerima sikap arogan seperti itu. Ia berpura-pura khawatir bahwa kerjasama dengan Kang Yu Motor akan menimbulkan masalah di masa depan. Syahran menyatakan bahwa pihak Kang Yu seolah telah lebih dulu mendeklarasikan perang, sehingga ia memutuskan untuk membatalkan rencana kerjasama tersebut lalu beranjak pergi. Bawahan yang sebelumnya berbicara sembarangan langsung menyesali ucapannya dan meminta maaf. Melihat situasi yang sudah kacau, Kang Chan segera angkat bicara dan meminta Syahran memberikan satu kesempatan lagi. Syahran bertanya dengan nada meremehkan, "Memangnya apa yang bisa kalian tawarkan untuk menebus waktu yang telah terbuang sia-sia?" Kang Chan menjawab dengan tegas bahwa ia akan menyetujui seluruh syarat yang diminta Syahran. Ia hanya meminta tambahan waktu 1 minggu dan 1 malam untuk menyiapkan semuanya. Namun Syahran meragukan hal itu karena Kang Chan hanyalah seorang penerjemah, bukan pengambil keputusan. Kang Chan pun menoleh kepada ayahnya untuk meminta izin. Sang ayah sempat bertanya-tanya apa sebenarnya yang direncanakan putranya itu. Namun Kang Chan meyakinkan ayahnya agar mempercayainya. Bagaimanapun, ini adalah pilihan yang lebih baik daripada kontrak mereka dibatalkan saat itu juga. Meski beberapa bawahan lain menentang, Kang Chan sudah memahami pola pikir Syahran. Ia bahkan dengan tegas mengingatkan bahwa jika keputusan tidak diambil sekarang, Syahran akan terus menyudutkan mereka hingga tidak ada jalan keluar sama sekali. Dalam situasi genting tersebut, ayah Kang Chan akhirnya memutuskan untuk memberikan kuasa penuh sementara kepada anaknya. Setelah memperoleh wewenang itu, Kang Chan kembali berhadapan dengan Syahran. Pada akhirnya Syahran setuju untuk menunggu selama 1 minggu. Namun ia merasa penasaran dan bertanya mengapa Kang Chan harus menambahkan 1 malam lagi dalam permintaannya. Kang Chan hanya menjawab dengan nada misterius bahwa Syahran akan mengetahuinya nanti. Meski masih merasa bingung, Syahran akhirnya menerima keputusan tersebut. Di sisi lain, tim Kang Yu Motor tampak diliputi kecemasan, memikirkan rencana nekat yang diajukan Kang Chan. Sebelum pergi, Syahran sempat bergumam bahwa sikap Kang Chan barusan sangat mirip dengan seseorang yang pernah ia kenal di masa lalu. Mereka pun berjabat tangan sebagai tanda kesepakatan. Dalam hati, Kang Chan membatin bahwa jika benar orang di hadapannya adalah Syahran dan Smitten yang dulu ia kenal, maka ia sudah mengetahui dengan jelas apa yang harus dilakukan untuk memenangkan permainan ini. Syahran pun berpamitan. Sementara itu, semua bawahan ayah Kang Chan langsung melayangkan komplain keras atas keputusan yang telah dibuat Kang Chan. Namun ayah Kang Chan berpikir sebaliknya. Ia menilai ide Kang Chan cukup baik karena berhasil membuat situasi menjadi tidak terduga dan keluar dari skenario yang diinginkan Syahran. Menurutnya, tindakan tersebut justru membuka peluang baru bagi mereka. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk pulang. Di perjalanan, sang ayah bertanya dengan nada heran karena merasa tindakan Kang Chan sungguh tidak biasa.
Ia bahkan sempat meragukan apakah pemuda di sampingnya itu benar-benar anak yang ia kenal. Namun akhirnya, ia mengabaikan perasaan tersebut dan kembali mengingatkan Kang Chan agar tidak melibatkan gangster yang ia kenal ke dalam masalah ini, serta tetap merahasiakan semuanya dari ibunya. Kang Chan pun mengerti, sementara sang ayah tampak sedang memikirkan sesuatu dengan serius. Di saat yang sama, Kang Chan membuka ponselnya dan mengirim pesan kepada seseorang untuk bertemu. Orang itu adalah Darius. Singkat cerita, mereka tiba di rumah. Kang Chan berpamitan karena ada urusan yang harus ia selesaikan. Ia meminta izin kepada ayahnya untuk pergi menemui seseorang yang ia yakini mampu membantu menyelesaikan masalah mereka saat ini. Sang ayah kembali mengingatkan agar ia tidak melibatkan para gangster, lalu mereka pun berpisah. Sementara itu, cerita beralih ke sebuah kilas balik saat perang di Prancis. Kang Chan yang kala itu terlibat dalam sebuah misi pertempuran terlihat sedang memanjat dinding sebuah bangunan. Ia bergerak sendirian, menyerang para teroris dari belakang, dan dalam waktu singkat berhasil melumpuhkan mereka semua tanpa bantuan. Beberapa saat kemudian, Darius datang dan melaporkan bahwa situasi telah terkendali. Kang Chan kemudian bertanya mengenai keberadaan Smitten yang tidak terlihat di posisinya. Darius pun merasa heran karena ia juga tidak mengetahui kemana Smitten pergi. Di sisi lain, Smitten, si mata keranjang itu bukannya menjalankan misi, justru memaksa seorang gadis yang kebetulan berada di sana untuk melakukan perbuatan asusila. Saat pria koplok itu hendak melampiaskan nafsu bejatnya, Kang Chan datang tepat waktu dan memergokinya sedang mencoba menjamah gadis Prancis tersebut. Karena ketahuan dan merasa malu, Smitten berdalih bahwa ia sebenarnya sedang berusaha menyelamatkan warga sipil yang selamat. Tentu saja Kang Chan tidak bodoh. Ia langsung menghajar Smitten habis-habisan karena kesal pria itu justru berbuat cabul alih-alih menjalankan misi dengan benar. Smitten yang terus-menerus dipukuli oleh Kang Chan hanya bisa memohon ampun. Kembali ke masa sekarang, Kang Chan tiba di sebuah tempat untuk menunggu seseorang. Ternyata orang itu adalah Darius. Kang Chan meminta agar mereka bisa mengobrol empat mata. Darius pun menyuruh Kang Chan naik ke mobil, lalu mereka mulai berbicara. Di dalam mobil, Kang Chan memberitahu Darius bahwa ia baru saja bertemu dengan Smitten dan Shahran. Darius tentu saja sangat terkejut karena selama ini ia mengira mereka telah meninggal. Kang Chan menegaskan bahwa ia sudah memastikan mereka memang benar Shahran dan Smitten yang asli. Darius yang seketika tersulut emosi langsung bertanya di mana posisi mereka saat ini. Kang Chan menjawab bahwa mereka sedang menginap di Hotel Namsan. Mendengar itu, Darius langsung bersemangat dan mengajak Kang Chan untuk segera melabrak mereka di sana. Namun Kang Chan segera menghentikan Darius agar tidak bertindak gegabah. Ia terlebih dahulu menjelaskan situasinya secara rinci. Saat ini, Shahran dan Smitten telah mencapai karier yang sangat sukses. Shahran menjabat sebagai wakil presiden di perusahaan Steel Motors, sementara Smitten menjadi direkturnya. Mendengar hal itu, Darius justru tertawa terbahak-bahak. Ia sama sekali tidak percaya orang seperti mereka bisa mencapai posisi setinggi itu. Bahkan, Darius mengira Kang Chan hanya sedang bercanda. Ia berkata bahwa mungkin ia masih bisa percaya jika Shahran dan Smitten memang masih hidup. Namun jika mereka disebut-sebut sebagai eksekutif perusahaan besar, menurut Darius itu hanyalah lelucon konyol. Kang Chan pun membatin bahwa Darius benar-benar bodoh jika mengira dirinya sedang bercanda. Kalau Smitten benar-benar menjadi direktur, berarti aku sekarang sudah pasti jadi menteri, seru Darius. Ia tak mampu menerima kenyataan itu sebab menurut penilaiannya, Smitten adalah sosok yang jauh lebih bodoh darinya ketika mereka masih berada di militer dulu. Kang Chan tidak membantah anggapan tersebut, bahkan dengan santai menambahkan bahwa baik Smitten maupun Darius sebenarnya sama-sama bodoh. Namun, ucapan itu tidak sepenuhnya tertangkap oleh Darius, karena suasana hatinya tiba-tiba diliputi rasa kesal yang mendidih. Kang Chan kembali menegaskan bahwa semua itu benar-benar terjadi, sebab ia menyaksikannya sendiri dengan mata kepalanya. Mendengar fakta tersebut, darah Darius seakan mendidih hebat. Rasa geram menjalar, membuatnya gatal ingin segera mendatangi dan menghajar mereka berdua, menuntut penjelasan atas apa yang sebenarnya terjadi hingga mereka bisa berkeliaran bebas sebagai eksekutif di Korea setelah tragedi berdarah di Prancis.
Kang Chan pun memperingatkan Darius agar tetap tenang dan berpikir jernih, karena ia sudah menyiapkan rencana tersendiri dan telah memerintahkan kaptennya untuk bergerak dengan caranya sendiri, sementara ia pun akan menjalankan caranya yang tak kalah licik. Darius pun sudah tak sabar dan bersiap menekan pedal gas untuk menyatroni mereka. Namun sebelum Darius sempat menancap gas, Kang Chan berteriak agar ia tenang dan tidak bertindak gegabah. Ia memerintahkan Darius untuk mengikuti rencananya. Mendengar perintah tegas dari atasannya itu, Darius akhirnya menuruti dan meminta maaf. Ia beralasan bahwa dirinya menjadi sangat kesal setiap kali mendengar nama para bajingan tersebut. Kang Chan pun memakluminya karena ini bukan pertama kalinya ia melihat Darius bersikap meledak-ledak ketika berurusan dengan mereka. Tiba-tiba Darius memiliki ide untuk meminta bantuan kepada geng Wang Taek. Kang Chan menilai ide itu tidak terlalu buruk jika tujuannya hanya untuk mengumpulkan informasi. Namun, ia teringat pesan ayahnya dan langsung menolaknya. Apakah kekuatan kita berdua tidak cukup untuk menghadapi mereka sampai harus meminta bantuan para gangster? Tanya Kang Chan. Darius pun menyeringai, mengerti maksud perkataan kaptennya tersebut. Meski berkata demikian, Kang Chan sendiri belum memiliki rencana yang konkret. Ia berpikir bahwa jika ia bisa memisahkan Smitten dan Shahran terlebih dahulu, maka segalanya akan menjadi lebih mudah. Tiba-tiba saja Michelle menelepon. Saat Kang Chan mengangkat panggilan itu, Michelle langsung menagih janji kencan mereka. Kang Chan beralasan bahwa situasinya kini menjadi rumit. Namun, ia menawarkan untuk bertemu keesokan harinya di hotel. Mendengar kata hotel, rahim Michelle seolah menghangat. Ia pun menggoda Kang Chan agar tidak terlalu gerusa-gerusu dan langsung menuju inti acara. Kang Chan menjelaskan bahwa maksudnya hanyalah mentraktir Michelle makan dan memintanya membawa 2 orang teman lainnya. Michelle yang tampak antusias segera menyetujui dan menanyakan lokasi serta waktunya. Setelah sambungan telepon ditutup, Darius yang diliputi rasa curiga menyeringai dan bertanya apa yang sebenarnya akan dilakukan kaptennya dengan mengajak seorang wanita cantik ke hotel. Kang Chan pun menjelaskan bahwa semua itu merupakan bagian dari misi untuk menargetkan Smitten. Darius langsung memahami maksud tersebut dan memuji kecemerlangan otak kaptennya yang tak pernah luntur. Kang Chan kemudian menelepon Smitten dan memintanya bertemu di hotel pada Selasa malam. Smitten sempat meminta waktu untuk melapor kepada Shahran terlebih dahulu sebelum akhirnya menyetujui pertemuan tersebut. Kang Chan juga menambahkan pesan bahwa besok malam ia akan memiliki janji dengan beberapa gadis cantik. Jadi, jika mereka berpapasan, ia meminta Smitten untuk berpura-pura tidak saling mengenal. Smitten pun menyetujui hal itu. Melihat reaksi Smitten saat ditelepon, Darius merasa ragu jika itu benar-benar Smitten yang ia kenal karena cara bicaranya terasa berbeda. Namun Kang Chan memiliki alasan yang logis. Ia yakin Smitten bersikap kaku karena sedang berada di dekat Shahran dan para petinggi sojong motor. Kang Chan sangat yakin Smitten akan memakan umpannya. Darius hanya bisa mendengus kesal sambil berharap rencana itu dapat berjalan dengan baik. Kang Chan pun memaparkan rencana utamanya. Saat Smitten telah terperangkap dan mengikuti para gadis tersebut, mereka akan menunggu momen ketika ia lengah untuk menangkapnya dan menyeretnya ke dalam mobil. Darius meminta agar tugas menjinakkan Smitten diserahkan kepadanya, karena ia sudah sangat gatal ingin menjerat leher bajingan itu. Kang Chan mengingatkan agar tidak meremehkan Smitten sebab tubuh mereka saat ini sudah berbeda. Ia mengingatkan bahwa saat adu panco dulu pun Smitten mampu menyaingi kekuatan Darius. Darius segera menyanggah dan berdalih bahwa hal itu terjadi karena ia sengaja mengepur dengan menggunakan tangan kanannya. Jika ia memakai tangan kiri, Smitten tidak akan memiliki peluang sedikit pun. Meski demikian, Kang Chan tetap memperingatkan bahwa tubuh Darius sekarang bukanlah tubuhnya yang dulu. Darius pun mengerti dan berjanji tidak akan bertindak main-main. Dalam hati, Kang Chan membatin bahwa jika rencana besok gagal dan Smitten tidak terpancing oleh umpan gadis-gadis itu, maka tidak ada pilihan lain selain menghabisi mereka berdua pada hari Selasa nanti. Darius tampak senang mendengar opsi tersebut. Ia mengibaratkannya seperti sekali mendayung 2 pulau terlampaui, dendam mereka terbalaskan dan masalah bisnis ayah Kang Chan pun selesai. Sebagai kapten yang berpengalaman, Kang Chan kembali mengingatkan agar tetap tenang dan tidak meremehkan musuh. Mereka pun sepakat
Meski di dalam hati masing-masing terselip rasa gugup menghadapi hari yang telah dijanjikan. Kang Chan bergumam bahwa jika Smitten masih mempertahankan keahlian lamanya, maka pertarungan ini pasti akan jauh lebih sulit dibandingkan saat melawan geng parkiran tempo hari. Singkat cerita, Darius pun mengantar sang kapten pulang ke rumah. Sebelum pergi, Darius mengatakan bahwa ia memiliki beberapa lokasi yang bagus untuk eksekusi nanti. Kang Chan pun menyerahkan urusan tersebut sepenuhnya kepada Darius. Saat memasuki rumah, Kang Chan melihat ayahnya sedang memasak sesuatu untuk ibunya yang tengah sakit. Rupanya kondisi ibunya menjadi seperti itu karena sang ayah telah memberitahukan situasi sulit yang sedang mereka hadapi saat ini. Bagaimanapun juga, tampaknya ayah Kang Chan tidak lagi mampu menyembunyikan masalah tersebut dari sang istri. Keesokan harinya, saat diantar ke sekolah, Kang Chan mengatakan kepada ayahnya bahwa hari itu ia sedang berusaha mencari solusi dengan mengontak beberapa kenalan eksekutif dari pihak motor. Sang ayah pun mengucapkan terima kasih dan berpesan kepada Kang Chan agar tidak bertindak di luar hukum. Kang Chan mengerti, lalu akhirnya tiba di sekolah. Kang Chan tiba di sekolah dan menjalani aktivitas yang paling tidak ia sukai, yakni belajar serta melatih klub olahraganya. Sementara Miyong tetap memperhatikan mereka dengan setia. Singkat cerita, kegiatan sekolah pun berakhir. Saat Kang Chan hendak pulang dan melintasi koridor, tiba-tiba Miyong menyapanya dan mengajak pulang bersama. Namun, Kang Chan mengatakan bahwa hari ini ia tidak akan langsung pulang ke rumah karena memiliki janji untuk bertemu dengan seseorang. Miyong pun merasa penasaran dan bertanya, apakah orang itu seorang gadis? Kang Chan menjawab bahwa ia memiliki janji dengan guru Kang Ho, yaitu Darius. Mendengar hal tersebut, Miyong tampak senang dan meminta izin untuk ikut. Namun Kang Chan menolaknya dan pamit pergi lebih dulu. Saat berada di tangga, seseorang kembali menghampirinya. Ia adalah Eun Sil yang sudah mengenakan pakaian olahraga dan meminta izin kepada Kang Chan agar diperbolehkan bergabung dengan klub. Karena Kang Chan sedang terburu-buru, ia pun mengatakan kepada Eun Sil untuk membicarakan hal itu lain waktu saja, sebab saat ini ia benar-benar sangat sibuk. Kang Chan pun menghampiri Darius yang kini tengah bersiap dengan setelan jas dan dasi. Ia segera pergi untuk berganti pakaian dengan setelan yang sama, lalu berangkat menuju hotel demi menjalankan misi mereka. Sesampainya di hotel, Darius mengatakan bahwa ia akan menunggu di area parkiran. Namun Kang Chan meminta Darius untuk bersikap santai dan berbaur saja di sekitar lobi. Bagaimanapun juga, dengan tubuhnya yang sekarang, Smitten tidak akan mengenali identitasnya. Kang Chan pun akhirnya melangkah masuk dan berjalan menuju lobi hotel. Di sana ia melihat jam dan bertanya-tanya mengapa Michelle belum juga datang. Pada saat itu, tiba-tiba seseorang menyapanya dengan sikap hormat. Orang tersebut adalah anak buah Guang Taek yang pernah ia temui tempo hari. Namanya Do Seok. Do Seok mengatakan bahwa ia bekerja di hotel itu dan menambahkan bahwa jika Kang Chan membutuhkan apapun, ia akan dengan senang hati melayani teman bosnya tersebut. Namun Kang Chan memintanya untuk pergi saja. Do Seok pun mengerti, lalu membungkuk hormat kepada Kang Chan sebelum berlalu. Melihat anak buah Guang Taek berkeliaran di sana, Kang Chan berasumsi bahwa hotel ini kemungkinan besar merupakan markas atau wilayah kekuasaan geng Guang Taek. Hal itu tentu saja membuat situasi menjadi semakin rumit, pikir Kang Chan. Tak lama kemudian 3 orang gadis muncul dan menyapa Kang Chan. Seluruh orang yang berada di lobi pun terperangah melihat keanggunan dan kecantikan para gadis Prancis tersebut. Kang Chan bergumam dalam hati, harapan inilah saatnya umpan ditebar dan harapan Smitten benar-benar memakan umpan itu. Michelle pun menyapa dan mengatakan bahwa Kang Chan tampak sangat tampan dengan setelan jas yang dikenakannya. Mereka lalu berbincang sejenak, sementara Darius yang memperhatikan dari kejauhan memberi isyarat kepada Kang Chan bahwa ia akan mengawasi keadaan di sekitar coffee shop. Singkat cerita, mereka pun tiba di meja jamuan. Namun Kang Chan bertanya kepada pelayan karena merasa mereka bahkan belum memesan makanan, tetapi hidangan sudah tersaji di atas meja. Pelayan tersebut menjelaskan bahwa seseorang telah memesankannya dan semua itu gratis. Michelle yang mendengar hal tersebut tentu saja menjadi sangat senang, karena ia tidak menyangka Kang Chan akan bersikap begitu layaknya seorang pria sejati. Di dalam hatinya, Kang Chan menggerutu.
sebab ia tahu hal itu pasti ulah Guang Taek. Ia lalu menjelaskan kepada Michelle bahwa dirinya mengenal orang yang mengelola tempat tersebut. Tak lama kemudian, Guang Taek menghubungi Kang Chan dan mengatakan bahwa ia sangat senang tempatnya kedatangan tamu terhormat seperti Kang Chan. Kang Chan pun menegaskan bahwa sebenarnya ia tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak perlu seperti itu. Guang Taek mengatakan agar Kang Chan tidak perlu sungkan karena ia hanya ingin lebih mengenalnya. Ia juga menambahkan bahwa jika Kang Chan membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk memberitahu Do Seok, anak buahnya, yang pasti akan langsung membantu. Merasa suasananya terasa aneh dan janggal, Michelle pun bertanya apa sebenarnya yang terjadi dengan Kang Chan hari ini, karena bagaimanapun ia terlihat sangat berbeda. Kang Chan awalnya menyangkal hal tersebut, namun akhirnya menyerah setelah Michelle mengatakan bahwa insting seorang wanita tidak bisa dikelabui. Kang Chan pun akhirnya bersikap jujur. Meski tidak mengungkapkan semuanya, ia mengatakan bahwa sebenarnya ia akan bertemu dengan seorang kenalannya bernama Smithen, dan orang itu akan segera bergabung dengan mereka. Michelle sempat merasa agak kecewa karena hal itu membuat Kang Chan terkesan memanfaatkannya. Namun, ia cukup dewasa dan bertanya apakah hal ini ada hubungannya dengan masalah sebelumnya. Kang Chan menjawab bahwa situasinya jauh lebih rumit, sehingga ia perlu memeriksanya secara langsung. Pada akhirnya, Michelle bersedia membantu dan memaafkan Kang Chan kali ini, karena ia telah jujur serta meminta maaf. Setelah mereka berbincang sejenak, Darius mengirim pesan kepada Kang Chan bahwa saat ini Smithen telah tiba di klub. Mengetahui hal tersebut, Kang Chan pun mengatakan bahwa ia akan segera berangkat ke klub. Namun Darius menghentikannya karena ia melihat sesuatu yang janggal. Smithen ternyata datang bersama Sehto Benime, sebuah geng terkenal dari Prancis. Kang Chan pun berpikir bahwa mungkin saja mereka datang ke Korea dengan persiapan yang sangat matang. Bahkan sampai menyewa geng Prancis sebagai pengawal demi keamanan. Kang Chan meminta Darius untuk memastikan sekali lagi. Namun, Darius menegaskan bahwa itu memang geng tersebut karena ia melihat tato di tangan para gangster itu yang sangat khas dan mudah dikenali. Darius menyarankan agar mereka mundur terlebih dahulu dan menyusun ulang rencana. Akan tetapi, Kang Chan berpikir bahwa tidak ada jaminan geng tersebut tidak akan muncul lagi keesokan harinya. Bisa jadi mereka memang dipekerjakan oleh Shahran selama berada di Korea dan akan terus mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Kang Chan tetap bersikukuh pada rencana awal. Darius pun tentu saja mengikuti dan mematuhi perintah kaptennya tersebut. Tak lama kemudian, Darius memberitahu bahwa mereka kini telah tiba di klub. Mendengar kabar itu, Kang Chan semakin panik karena para bajingan tersebut bahkan tidak memberinya waktu untuk berpikir. Akhirnya setelah berpikir beberapa saat, Kang Chan memutuskan untuk meminta bantuan kepada Guang Taek dan menyampaikan kepada anak buahnya agar mengevakuasi semua orang yang berada di dalam klub, kecuali Smithen dan anak buahnya, serta menutup klub untuk sementara waktu. Namun, karena Do Seok sebagai anak buah Guang Taek tidak dapat mengambil keputusan sendiri, ia menyarankan Kang Chan untuk menghubungi Guang Taek secara langsung dan membicarakan hal tersebut dengannya. Setelah dihubungi, Kang Chan pun menjelaskan situasi yang tengah dihadapinya kepada Guang Taek. Awalnya Guang Taek sedikit keberatan karena menutup klub berarti kerugian dan berpotensi menimbulkan keluhan dari para investor lainnya. Namun, setelah Kang Chan membujuknya dan mengatakan bahwa Guang Taek boleh mengajukan permintaan apapun kepadanya di masa depan, ia pun berpikir sejenak sebelum akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Setelah anak buah Guang Taek menjelaskan seluruh situasinya, ia pun menambahkan bahwa keadaan berpotensi menjadi kacau. Ia berniat menyiapkan beberapa anak buah terkuatnya untuk datang ke lokasi dan membantu Kang Chan. Mendengar hal itu, Kang Chan berpikir sejenak lalu berkata bahwa bantuan tersebut tidak diperlukan. Ia hanya meminta agar semua orang dievakuasi, klub ditutup, dan pintunya dikunci setelah seluruh pengunjung berhasil dikeluarkan, sehingga hanya mereka yang tersisa di dalam. Merasa khawatir, Michelle pun bertanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Kang Chan mau tak mau menjelaskan kondisi sebenarnya kepada Michelle. Ia menguraikan bahwa saat ini geng terkenal dari Prancis tengah berurusan dengannya dan dalam waktu dekat ia akan menghadapi mereka. Karena tidak ingin Michelle terlibat lebih jauh,
Kang Chan memintanya untuk segera pergi ke tempat yang aman. Bagaimanapun, jika sampai geng tersebut mengetahui bahwa Michelle memiliki hubungan dengannya, ia khawatir mereka akan memburunya hingga ke Prancis. Tak menunggu waktu lama setelah menjelaskan hal tersebut, Kang Chan pun berpamitan kepadanya. Ia meminta Do Seok untuk membawa ketiga temannya ke tempat yang aman. Setelah itu, ia meninggalkan ruangan sambil mengatakan bahwa ia akan menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Kang Chan menyadari bahwa situasi yang dihadapinya kini sudah tak terelakkan. Ia hanya bisa mengikuti kemana arah dadu akan bergulir. Setelah bertemu Darius di lobi dan menuju klub, para pengunjung mulai keluar satu persatu, mempertanyakan keadaan dan merasa kecewa karena tiba-tiba diminta meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, Darius mengatakan bahwa ia telah menyiapkan beberapa senjata di mobilnya jika Kang Chan membutuhkannya. Darius khawatir pihak lawan akan menggunakan senjata api. Namun, Kang Chan menenangkan Darius dengan mengatakan agar tidak perlu khawatir karena bagaimanapun ini adalah Korea, tempat orang tidak bisa dengan bebas menggunakan senjata api. Setelah masuk ke dalam, Kang Chan melihat Smitten bersama 4 orang pengawalnya. Ia pun menghampiri mereka. Smitten yang menyadari kedatangan Kang Chan langsung menyapanya dan mengajaknya untuk bergabung bersama mereka. Merasa aneh, Smitten pun bertanya kemana perginya para wanita yang katanya akan datang bersamanya. Kang Chan beralasan bahwa mereka sedikit terlambat dan akan segera tiba. Smitten kemudian kembali bertanya siapa pria yang datang bersamanya itu. Kang Chan menjelaskan bahwa orang inilah yang memperkenalkan para gadis tersebut. Smitten pun tersenyum ke arah Darius dan memintanya untuk santai serta menikmati minuman. Sementara itu, Darius yang menahan emosinya sudah gatal ingin segera menghajar orang yang berdiri di hadapannya. Ketika melihat jumlah orang di dalam ruangan semakin berkurang hingga suasana menjadi sepi dan hanya tersisa mereka saja, Smitten merasa kecewa dengan klub di Korea ini karena menurutnya tempat tersebut tidak seru dan terlalu sepi. Kang Chan menenangkannya dengan mengatakan bahwa waktu masih terlalu awal sehingga kondisi seperti itu adalah hal yang wajar. Ia pun menambahkan bahwa nanti suasana di tempat itu akan menjadi semakin seru sambil menggenggam botol di tangannya. Salah satu pengawal Smitten yang memiliki insting tajam tiba-tiba merasa firasatnya sangat buruk. Ia melapor bahwa keadaan di sekitar mereka terasa janggal. Mendengar hal itu, Smitten yang baru menyadarinya pun ikut menoleh untuk memeriksa situasi di sekelilingnya. Saat itulah Kang Chan dan Darius maju dan membanting botol ke arah para gangster tersebut. 2 orang pengawal geng itu tumbang dan kini hanya tersisa Smitten dan 1 pengawal. Saat Kang Chan dan Darius masih bergelut dengan para pengawal, Smitten yang menyadari bahwa ini adalah jebakan langsung kabur dan menjauh dari situasi kacau tersebut. Kang Chan yang melihat hal itu berniat mengejarnya, namun tiba-tiba salah satu pengawal yang tersisa menyerang Darius yang sedang sibuk menghajar pengawal sebelumnya. Melihat Darius dalam bahaya, Kang Chan membantunya dengan melemparkan botol ke arah penyerang tersebut. Sementara itu, Darius yang telah membereskan para pengawal lainnya langsung melesat ke arah Smitten dan mengejarnya. Ia berhasil menangkap Smitten, mengunci pergerakannya, lalu segera membombardir Smitten dengan tinju bertubi-tubi yang mematikan. Meski terus dihujani pukulan, Smitten masih mampu bertahan dan dengan sekuat tenaga berusaha mencari celah untuk keluar dari situasi terdesak tersebut. Di sisi lain, Kang Chan yang tengah berhadapan dengan pengawal terakhir tampak jauh lebih unggul, terus melancarkan kombinasi serangan disertai pukulan-pukulan telak. Merasa semakin terdesak, pengawal itu tiba-tiba merogoh saku jasnya dan mencoba mengeluarkan sesuatu yang menyerupai senjata. Melihat gerakan tersebut, Kang Chan seketika menjadi waspada dan bertanya-tanya dalam hati. Ia sangat khawatir jika benda yang ditarik itu adalah senjata api. Jika benar demikian, maka situasinya akan berubah menjadi sangat tidak menguntungkan baginya. Namun ternyata Kang Chan merasa lega setelah melihat bahwa benda itu hanyalah sebuah pisau. Terlebih lagi, dari kuda-kuda yang dimiliki si Gondrong, pengawal tersebut, ia tahu bahwa si Gondrong bukanlah ahli dalam menggunakan pisau. Si Gondrong pun menyerang. Tetapi Kang Chan berhasil menangkisnya dan melancarkan serangan balasan dengan menghantam dagu si Gondrong. Tidak berhenti sampai di situ, Kang Chan melanjutkan serangannya dengan lap set Eunsil Rod.
Lutut Kang Chan mendarat telak di perut si Gondrong hingga membuatnya tak berdaya. Saat si Gondrong melihat Kang Chan memelintir tangannya dan hendak mematahkan tulangnya, ia langsung memohon ampun. Namun Kang Chan tidak menghiraukannya dan bunyi krek dari tulang yang patah membuat si Gondrong berteriak kesakitan. Kang Chan berdiri dan merasa lega karena 3 orang tersebut telah diruntuhkan. Kini hanya tersisa Smitten. Namun saat menoleh ke arah Darius, Kang Chan terkejut dengan apa yang ia lihat. Di sana, ia melihat Darius entah bagaimana bisa kalah dan berakhir disandera oleh Smitten. Kang Chan pun menggerutu dalam hati, mengingat sebelumnya Darius sempat sesumbar bahwa ia akan menang dan dapat mengalahkan Smitten dengan mudah. Namun sekarang Darius justru berakhir babak belur di tangan Smitten. Smitten pun berkata bahwa ia curiga Kang Chan menyerangnya saat ini bukan semata-mata karena masalah kontrak perusahaan. Kang Chan mengetahui bahwa Smitten merasa dirinya telah menang, terlihat dari kebiasaannya yang masih tidak berubah sejak dulu, yakni menggerakkan lehernya saat merasa unggul. Kang Chan pun berencana membuatnya lengah dengan mengatakan bahwa Smitten masih belum menyadari bahwa nama yang kini ia sandang adalah Kang Chan. Tidak mengerti maksudnya, Smitten pun bertanya, namun Kang Chan tidak menjawabnya. Sebaliknya, ia bertanya balik bagaimana Smitten bisa selamat dari insiden di Prancis dan apakah ia telah mengkhianati satu regunya. Smitten masih belum memahami arah dari pertanyaan tersebut. Kang Chan lalu menjelaskan bahwa orang yang kini disandera Smitten adalah Darius, rekan satu regunya dahulu. Sedikit tidak percaya dengan penjelasan itu, Smitten pun bertanya siapa sebenarnya Kang Chan. Kang Chan menjawab bahwa dirinya adalah Kang Chan yang sama seperti dulu, orang yang pernah menghajarnya setengah mati saat mereka masih satu regu, karena Smitten telah membolos dari misi dan malah mencabuli seorang perempuan di Prancis. Seketika itu juga, Smitten yang akhirnya menyadari kebenarannya langsung bergidik. Ia pun sadar bahwa sosok di hadapannya tidak lain adalah God of Blackfield, Kang Chan. Seberkas ingatan mengerikan tiba-tiba muncul di benaknya, mengingatkan bahwa Kang Chan yang ia kenal seharusnya telah lama mati di tengah pertempuran di Prancis dulu. Ia pun berkata bahwa hal itu sangat tidak mungkin. Bagaimana mungkin Kang Chan masih hidup sampai sekarang? Kang Chan menjawab bahwa mungkin saja kematian yang tidak adil dan pengkhianatan tersebut membuat takdir berpihak kepadanya, hingga membawanya berdiri di hadapan Smitten saat ini untuk membalas semuanya. Smitten pun mengatakan bahwa pantas saja ia memiliki firasat buruk sebelum pergi ke Korea. Namun, Smitten merasa agak lega karena Kang Chan yang ia kenal dulu sudah tidak ada lagi. Melihat Kang Chan yang sekarang bertubuh lebih kurus kering, Smitten merasa dirinya masih bisa menang. Kang Chan terdiam sejenak, lalu berkata bahwa jika Smitten memang bisa menang, maka cobalah untuk menyerangnya sekarang. Smitten bukan orang bodoh. Ia tahu bahwa Kang Chan tidak akan bisa bergerak saat ini karena ia sedang menyandera sahabatnya. Kang Chan pun memuji Smitten dalam hati, karena akhirnya Smitten mampu menggunakan sedikit otaknya untuk membaca situasi. Dengan bodohnya, Darius yang ternyata sudah sadar justru memberikan kode kepada Kang Chan, dan hal itu membuat Smitten menyadarinya lalu memelintir kepala Darius. Kang Chan langsung bereaksi marah dan melesat ke arah Smitten dengan cepat hingga mendaratkan pukulan telak ke wajahnya. Darius pun ambruk ke lantai. Sementara itu Smitten masih tetap berdiri dan tidak tumbang. Hal tersebut wajar karena pukulan Kang Chan saat ini tidak sekuat ketika ia masih berada di tubuhnya yang dulu. Merasa akan menang setelah mengetahui bahwa Kang Chan sekarang lebih lemah darinya, Smitten pun mulai serius dan bersiap bertarung langsung dengan Kang Chan. Kang Chan pun sama siapnya, karena ia harus bertindak hati-hati dalam kondisi yang tidak menguntungkan ini. Smitten menyerang lebih dulu, namun Kang Chan berhasil mendaratkan pukulan ke pipi Smitten. Belum sempat Smitten membalas, Kang Chan kembali memukul pipi satunya, lalu memukulnya lagi dan lagi hingga Smitten hanya bisa bertahan untuk sementara. Dengan satu pukulan balasan sederhana yang mengenai lengan kanan Kang Chan, Smitten berhasil memberikan luka yang cukup serius, membuat tangan Kang Chan langsung kaku akibat perbedaan kekuatan mereka yang terpaut jauh. Kang Chan pun mundur ke belakang sambil berpikir bahwa jika saat ini ia menerima beberapa serangan telak lagi, sudah dipastikan ia akan kalah. Karena itu, satu-satunya cara agar ia bisa menang adalah dengan menargetkan titik vital Smitten sebisa mungkin. Sementara di hadapannya,
Smitten sudah siap melancarkan serangan berikutnya sambil tertawa dan mengatakan bahwa Kang Chan bukan lagi lawan yang perlu ditakutkan saat ini. Kang Chan menghindar, dan pada saat itu ia berhasil mendaratkan satu pukulan telak kepada Smitten. Namun tak disangka, pukulan tersebut belum cukup untuk menumbangkannya. Malah Kang Chan menerima serangan balasan dari Smitten berupa hantaman keras ke arah rusuknya yang terasa sangat sakit. Kang Chan tidak berniat mundur. Ia pun membalas serangan tersebut dengan siku dan jujitsunya. Smitten merasa kesal karena bagaimanapun juga serangan itu setidaknya telah membuatnya berdarah. Smitten marah dan langsung memukul perut Kang Chan dengan telak. Kang Chan pun tidak memiliki pilihan lain selain saling menerima jual beli serangan tersebut dengan membalasnya kembali terus-menerus seperti itu. Namun pada satu titik, mungkin karena tekad dan dendamnya lebih kuat dari keterbatasan kekuatannya, pukulan Kang Chan berhasil membuka sedikit celah. Tidak ingin melewatkan kesempatan, Kang Chan memusatkan sebagian besar kekuatannya pada tinjunya, mengepalkan tangan, lalu bam, sebuah pukulan telak menghantam perut Smitten. Smitten akhirnya merasakan sakit dari serangan tersebut dan terhuyung. Masih belum puas, Kang Chan melompat dan melesatkan lututnya tepat ke dagu bajingan itu dari bawah, lalu menghantamkannya dengan elbow dari atas, sebuah combo yang sangat epik. Kang Chan pun mendarat di lantai dengan sempurna. Namun ternyata Smitten masih bertahan dan tetap berdiri, hingga Kang Chan memutar tubuhnya dan memanfaatkan gaya sentrifugal serta gravitasi untuk melakukan tendangan berputar yang menghantarkan kakinya ke leher Smitten dengan telak. Dan akhirnya, melihat Smitten terkapar di lantai, Kang Chan terengah-engah karena kelelahan. Ia kemudian mendekati Smitten, menarik kerahnya, dan bersiap untuk mengakhirinya. Lalu Theo, pukulan pertama yang ia lepaskan menghantam wajah Smitten tanpa ragu. Smitten pun kehilangan salah satu matanya. Kang Chan mengangkatnya sekali lagi dan berkata bahwa masih ada satu mata tersisa untuk dihancurkan. Dan krot Kang Chan sama sekali tidak memberikan ampun kepada Smitten. Ia menghabisi penglihatannya sepenuhnya, memastikan Smitten tidak akan pernah lagi memandang dunia dengan mata yang sama. Sementara Smitten yang kini benar-benar tidak berdaya hanya bisa berteriak menahan rasa sakit, Kang Chan menyelesaikan perbuatannya dengan dingin, tanpa sedikit pun belas kasihan. Teriakan itu menggema memenuhi seluruh ruangan saat Kang Chan berhasil menghancurkan kedua mata Smitten. Setelah itu, Kang Chan membenturkan kepala Smitten berulang kali hingga akhirnya Smitten kehilangan kesadaran. Usai memastikan semuanya berakhir, Kang Chan melangkah menuju pintu dan memberitahu Do Seok bahwa urusan mereka telah selesai. Di luar, Do Seok ternyata sudah membawa banyak pasukan bantuan yang bersiaga jika sewaktu-waktu Kang Chan membutuhkan pertolongan. Hal pertama yang Kang Chan perintahkan adalah agar Darius segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Do Seok sempat bertanya apakah Kang Chan baik-baik saja, namun Kang Chan hanya menjawab agar ia tidak bersikap berlebihan. Alih-alih beristirahat, Kang Chan meminta pipa besi yang dibawa Do Seok. Tanpa sedikit pun rasa ampun, ia mendekati gangster Prancis yang masih sadar dan menghancurkan kedua kakinya. Setelah itu, Kang Chan berjalan ke arah Smitten sambil membawa pecahan botol di tangannya. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan membunuh Smitten, tetapi akan menyingkirkan salah satu bagian tubuhnya yang berfungsi untuk menikmati kegiatan favoritnya. Barulah setelah Kang Chan mengatakan hal itu, Smitten membuka mulut dan mengatakan bahwa dalang dari kejadian di Prancis tempo hari adalah Shahran yang telah menjual timnya demi uang. Namun yang lebih mengejutkan Kang Chan adalah ketika Smitten mengatakan bahwa Shahran saat ini sedang mencoba memanfaatkan perusahaan ayah Kang Chan untuk menyelundupkan narkoba. Kang Chan yang penasaran pun bertanya bagaimana caranya. Smitten menjelaskan bahwa Shahran akan memasukkan narkoba tersebut ke dalam bagasi mobil yang dipesan melalui perusahaan ayah Kang Chan. Saat itu Kang Chan berpikir bahwa hal tersebut sangat membahayakan ayahnya. Kedepannya, ia yakin dirinya akan sangat sibuk karena masalah ini telah berkembang semakin luas. Ia kemudian memberikan sedikit tusukan menggunakan pecahan kaca ke tubuh Smitten. Ketika melihat Do Seok melucuti para gangster Prancis dan menemukan sebuah golok, Kang Chan meminta golok tersebut. Setelah itu, ia memberikan sayatan demi sayatan kepada Smitten. Memberikan pekerjaan rumah kepada para dokter bedah agar bekerja lebih giat.
Melihat kebrutalan Kang Chan, anak buah Guang Taek hanya bisa terdiam, melongo, dan sedikit bergidik menyaksikan bagaimana Kang Chan memperlakukan mangsanya. Setelah itu, Kang Chan menyuruh Do Seok untuk membawa Smitten beserta anak buahnya ke rumah sakit. Namun alih-alih segera membawa mereka, Do Seok justru menyarankan agar Kang Chan lebih dulu merawat lukanya. Do Seok kemudian mengantar Kang Chan ke rumah sakit pribadi milik Guang Taek. Singkat cerita, setelah tiba di rumah sakit dan kembali bertemu dengan dokter berambut putih itu, Kang Chan yang merasa khawatir pun menanyakan kondisi Darius. Syukurlah, Darius masih bisa diselamatkan. Dokter tersebut kemudian meminta Kang Chan untuk mengikutinya setelah lukanya ditangani, karena ada sesuatu yang perlu mereka bicarakan. Diketahui bahwa dokter itu bernama Heon Woo. Singkat cerita, setelah perawatan Kang Chan selesai, ia pun datang untuk berbicara empat mata dengannya. Intinya, dokter itu menjelaskan bahwa setelah pemeriksaan X-ray, kondisi Kang Chan saat ini sudah sangat parah. Beberapa tulangnya mengalami patah, dan jika dibiarkan, hal tersebut berpotensi membahayakan organ dalamnya. Dokter Heon Woo pun menyarankan agar Kang Chan segera dirawat di rumah sakit. Namun, Kang Chan mengatakan bahwa kondisinya saat ini tidak memungkinkan untuk dirawat karena masih ada urusan mendesak yang harus ia selesaikan. Merasa penasaran, Heon Woo pun bertanya apa sebenarnya yang sedang Kang Chan hadapi. Kang Chan lalu menjelaskan bahwa semua ini berkaitan dengan keluarganya. Akhirnya, Heon Woo mengerti dan memutuskan setidaknya memberikan resep pereda nyeri serta sabuk penyangga rusuk untuk sementara waktu hingga Kang Chan menyelesaikan urusannya. Ia juga meminta Kang Chan untuk segera kembali ke rumah sakit setelah itu demi menjalani pemulihan. Sebelum berpisah, Heon Woo berpesan dengan tegas agar Kang Chan tidak pernah membuka sabuk tersebut. Kang Chan pun berjanji, lalu berpamitan. Di koridor, ia bertemu dengan Do Seok dan menanyakan kamar tempat Darius dirawat. Setelah Do Seok memberitahunya, Kang Chan segera menuju ke sana dan melihat kondisi Darius yang tampak sangat serius serta belum juga sadarkan diri. Di hadapan Darius yang masih tertidur, Kang Chan memarahinya karena kebodohannya yang nekat mengikutinya ke dalam bahaya hingga harus berakhir dalam kondisi seperti ini. Ia pun bertekad untuk membalaskan apa yang telah dilakukan Shahran. Kang Chan yang dipenuhi amarah terhadap Smitten karena membuat Darius menjadi seperti ini, akhirnya pergi dengan amarah yang sudah tak tertahankan. Ia berjalan cepat menyusuri koridor hingga para penjaga terkejut dan refleks mengepalkan tangan dengan sikap siaga. Namun, begitu menyadari bahwa yang datang adalah Kang Chan, mereka segera membungkuk hormat. Kang Chan lalu membuka pintu kamar pasien tempat Smitten dirawat dan mencarinya. Di sana, ia justru melihat salah satu gangster Prancis, sebut saja si botak, tersenyum mengejek. Kang Chan bertanya apa yang membuatnya tertawa. Si botak yang merasa dirinya lebih unggul, beranggapan bahwa tindakan Kang Chan saat ini pasti akan menimbulkan masalah besar. Ia berkata bahwa tak lama lagi rekan-rekan geng mereka tidak akan tinggal diam dan akan memburu Kang Chan beserta keluarganya kemanapun mereka pergi. Ketika Kang Chan menanyakan apakah itu sebuah ancaman, si botak malah semakin meledek dengan raut wajah merendahkan. Merasa si botak belum mendapat pelajaran yang cukup, Kang Chan pun menyuruh anak buah Guang Taek untuk mengambilkan golok yang ditemukan kemarin. Bahkan saat menunggu senjata itu dibawa, si botak masih sempat mengacungkan jari tengah ke arah Kang Chan dengan sikap menantang. Tidak menunggu lama, anak buah Guang Taek segera menyerahkan golok itu dengan wajah panik dan keringat bercucuran, gentar oleh aura amarah Kang Chan. Ia menyuruh mereka menunggu di luar dan menutup pintu. Sementara itu, Kang Chan berniat memberi sedikit pelajaran kasih sayang kepada para bedebah tersebut. Baru ketika si botak melihat golok itu, kepanikannya muncul. Kekurang ajaran yang tadi ia pamerkan seketika lenyap berganti kecemasan. Merasa terancam, ia berkata pada Kang Chan apakah ia tidak mengkhawatirkan keselamatan keluarganya jika kembali melukai mereka. Kang Chan sama sekali mengabaikan ocehan itu dan mengangkat golok tinggi-tinggi ke udara. Si botak semakin panik, berkata bahwa tindakan Kang Chan akan memicu masalah antar negara karena telah melukai seorang turis asing. Ia mengira Kang Chan akan gentar. Tentu saja tidak, Marizol.
Kang Chan menghantamkan golok itu ke tubuh si botak dan menegaskan bahwa pertanyaan semacam itu seharusnya diajukan kepada duta besar Korea, bukan kepadanya. Pada saat itu, si botak menyadari bahwa orang yang berdiri di hadapannya benar-benar sudah kehilangan kendali. Ia tak sanggup lagi menahan ketakutan dan akhirnya memohon ampun kepada Kang Chan, yang saat itu terus meluapkan amarahnya tanpa sedikit pun ragu. Dengan suara bergetar, ia meringis kesakitan dan memohon agar Kang Chan menghentikan tindakannya. Namun, kemarahan Kang Chan belum mereda. Ia beralih menghampiri dua preman lainnya satu persatu. Menyadari Kang Chan mendekat, keduanya menjerit panik dan memohon agar ia tidak mendekat. Sayangnya, amarah yang telah mencapai puncak membuat Kang Chan sama sekali tak menghiraukan permohonan mereka. Ia menuntaskan pelampiasannya kepada sisa para preman yang sebelumnya belum merasakan akibat dari perbuatannya. Dari luar ruangan, anak buah Guang Taek hanya bisa saling pandang dengan wajah pucat. Jeritan, isak tangis, dan teriakan minta ampun terdengar jelas menembus pintu, cukup untuk membuat bulu kuduk mereka meremang. Hingga akhirnya, satu persatu suara itu mereda dan keheningan menyelimuti ruangan. Kang Chan membuka pintu dan menatap kedua anak buah Guang Taek sambil tetap menggenggam golok yang masih berlumuran darah. Ia terdiam sejenak saat menatap mereka, lalu memerintahkan agar karya seni yang ada di dalam ruangan itu segera dipindahkan ke ruangan lain di rumah sakit ini. Setelah semuanya dibawa keluar dan hanya tersisa Smithen, Kang Chan pun mendekatinya. Sementara itu, Smithen yang tak lagi bisa melihat karena matanya telah buta merasakan kehadiran Kang Chan yang kian mendekat. Dengan ketakutan, ia berkata bahwa mereka sudah impas dan urusan ini seharusnya selesai. Ia bahkan mengingatkan janji Kang Chan yang pernah mengatakan tidak akan membunuhnya. Masih diliputi rasa takut, Smithen menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengkhianatan tempo hari, lalu berkata, "Bukankah Kang Chan juga melihat saat dulu aku pernah terkena tembakan dan berakhir terluka dalam kejadian itu?" Smithen pun menambahkan bahwa saat itu Shahran, yang mengira seluruh anggota Regu telah musnah, datang bersama geng yang berkamuflase sebagai tim penyelamat dan menemukan dirinya sebagai satu-satunya orang yang masih hidup. Mendengar hal itu, Kang Chan semakin marah karena alih-alih membela rekan satu timnya, Smithen justru memilih menjilat dan mengikuti Shahran kemanapun setelah pengkhianatan tersebut. Smithen hanya bisa mengutuk nasibnya pada masa itu. Ia mengatakan bahwa saat itu ia tidak memiliki pilihan lain karena ketakutan dan masih ingin hidup, sehingga ia melakukan semua itu dan menjadi anjing setia Shahran. Namun Kang Chan menegaskan bahwa setelah Smithen pulih dan keluar dari rumah sakit, seharusnya ia melapor kepada pihak berwenang tentang pengkhianatan yang terjadi, bukan malah mengikuti bajingan itu kemana-mana dan menikmati seluruh fasilitasnya. Merasa kesal karena Smithen hanya mementingkan dirinya sendiri, Kang Chan pun menghancurkan kedua kakinya kali ini sambil meminta informasi lebih. Lanjut mengenai siapa saja yang terlibat dalam penyelundupan narkoba di Korea saat ini. Sambil menahan rasa sakit, Smithen pun memberitahu Kang Chan bahwa Shahran membawa dua rekan lainnya. Mereka membawa senjata tipe Glock 19 dan Genf. Mendengar hal itu, Kang Chan tidak lagi merasa heran jika sejak awal kedatangan mereka ke Korea bukan untuk berbisnis, melainkan untuk melakukan tindak kriminal. Kang Chan merasa sangat beruntung karena mereka bertindak lebih awal dan berhasil mengetahui informasi tersebut. Setelah memberikan tebasan terakhir pada kaki Smithen, Kang Chan pun pergi dari tempat itu sambil berpikir bahwa ia harus segera menyelesaikan masalah ini sebelum semakin melebar dan membahayakan keluarganya. Saat hendak keluar, Dr. Heon Woo datang dan memarahi Kang Chan atas tindakannya yang semena-mena terhadap pasien. Namun Kang Chan membela diri dengan mengatakan bahwa tindakannya justru bertujuan mencegah jatuhnya lebih banyak korban. Menurutnya, mereka adalah gangster yang sangat kejam dan berpotensi membahayakan para dokter, perawat, serta pasien di tempat itu. Jika mereka pulih terlalu cepat dan sempat melapor kepada rekan-rekannya, mereka bisa menjarah dan membantai semua orang yang berada di sana. Lagi pula, Kang Chan masih menepati janjinya kepada Heon Woo untuk tidak membunuh siapapun dan juga tidak membiarkan dirinya terbunuh. Ia pun tidak keberatan jika kedepannya tidak lagi diizinkan menggunakan rumah sakit ini.
Kang Chan merasa masih bisa mencari rumah sakit lain untuk membawa para korban yang nantinya perlu diselamatkan. Heon Woo terdiam sejenak. Karena merasa penjelasan itu masuk akal, ia pun bertanya kepada Kang Chan. Sebenarnya berapa orang lagi yang masih perlu ia tumbangkan di luar sana? Kang Chan menjawab bahwa masih ada 3 orang yang berkeliaran bebas di Korea. Ia merasa harus segera menyelesaikan semuanya secepat mungkin, terlebih karena mereka membawa senjata. Mendengar itu, Heon Woo menyeringai dan mengatakan bahwa Kang Chan tetap boleh menggunakan rumah sakit ini sebagai tempat untuk membawa para korbannya. Pasalnya, Heon Woo tidak ingin 3 orang eksekutif yang jelas memiliki dompet tebal itu harus dilarikan ke rumah sakit lain. Ia tak mau melewatkan kesempatan emas untuk merawat pasien tanpa BPJS seperti mereka. Singkat cerita, Kang Chan pun pamit dan mulai berpikir. Tanpa Darius di sisinya, pergerakannya kini terasa terhambat, terutama untuk mencari hotel sebagai tempat tinggal sementara dengan kondisi tubuhnya saat ini. Bagaimanapun, ia tidak bisa bepergian menggunakan mobil karena belum memiliki SIM, mengingat dirinya kini terjebak dalam tubuh seorang siswa SMA. Meminta bantuan Guang Taek pun bukan pilihan yang nyaman baginya, karena ia khawatir Guang Taek akan menuntut sesuatu yang sebenarnya tidak ingin Kang Chan lakukan sebagai imbalan. Di sisi lain, Kang Chan masih harus memikirkan cara untuk memancing Shahran agar keluar. Hal itu jelas tidak akan semudah memancing Smitten. Meski saat ini Shahran belum menaruh kecurigaan, cepat atau lambat ia pasti akan menyadarinya. Bahkan jika Kang Chan berhasil memancing Shahran untuk muncul, masalah lain kembali menghantui. Dengan kondisi tubuhnya yang sangat lemah saat ini, ia harus menghadapi Shahran beserta anak buahnya yang bahkan membawa senjata. Keadaan semakin tidak menguntungkan karena tubuh Kang Chan sendiri sudah berada di ambang kehancuran. Satu sentuhan saja pada tubuhnya saat ini bisa menyebabkan kerusakan yang sangat fatal, membuatnya remuk berkeping-keping. Kang Chan hanya bisa mendengus kesal karena tak ada satupun kondisi yang berpihak kepadanya saat ini. Bagaimanapun juga ia harus menemukan cara secepat mungkin. Saat menyadari kepanikannya terasa janggal, ia pun tersadar dan bertanya pada dirinya sendiri, mengapa ia harus terburu-buru. Ia mencoba berpikir sejenak dan menelaah situasinya. Mengapa hanya untuk menemui 3 gadis Prancis saja Smitten harus repot-repot membawa pengawal? Apakah situasinya memang seberbahaya itu? Ada sesuatu yang tidak beres. Kang Chan pun mulai menganalisis keadaan secara runut. Hingga akhirnya, ia mendapatkan pencerahan. Intinya, Shahran menempatkan para pengawal di sisi Smitten sebenarnya bukan untuk melindunginya dari bahaya. Namun sebenarnya, Shahran ingin setiap gerak-gerik Smitten diawasi. Bagaimanapun juga, saat ini Smitten memegang kartu as milik Shahran. Ia tidak ingin Smitten bertindak ceroboh dan membocorkan kartu tersebut. Karena itulah, ia menempatkan 3 orang pengawal sebagai bentuk pengawasan terhadap Smitten. Sambil menyeringai, Kang Chan mulai memahami situasi yang sebenarnya. Kini ia sadar bahwa pihak yang seharusnya merasa gelisah bukanlah dirinya, melainkan Shahran. Heon Woo yang saat itu tengah mengobati luka akibat ulah Kang Chan tampak terkejut ketika Kang Chan tiba-tiba masuk ke ruangan tersebut dan bertanya apa lagi yang akan ia lakukan kali ini. Setelah memastikan bahwa Heon Woo tidak bisa berbahasa Prancis, Kang Chan hanya menyuruhnya untuk mengabaikan percakapan mereka dan tetap melanjutkan pekerjaannya. Setelah itu, Kang Chan mulai menginterogasi Smitten. Smitten yang diliputi ketakutan merasa kesal dan bertanya-tanya apa lagi yang akan diminta Kang Chan kali ini. Seolah Kang Chan belum akan berhenti sebelum melihatnya benar-benar hancur. Namun Kang Chan hanya ingin mengetahui kemana aliran uang itu pergi setelah mereka berhasil menjual berlian tersebut. Awalnya Smitten enggan berbicara karena takut ada orang lain yang mendengar informasi itu. Namun setelah Kang Chan menjelaskan bahwa Smitten tak perlu khawatir karena dokter dan perawat di sana tidak mengerti bahasa yang mereka gunakan, akhirnya Smitten pun membuka mulut dan mengatakan bahwa uang itu disimpan di sebuah bank di Swiss. Setelah itu Kang Chan kembali bertanya, penasaran mengapa hingga hari ini Shahran masih membiarkannya tetap hidup. Smitten menjelaskan bahwa Shahran tidak bisa membunuhnya karena jika itu terjadi, uang yang tersimpan di bank Swiss tidak akan dapat dicairkan. Bagaimanapun juga, rekening tersebut tercatat atas nama mereka berdua dan saat ini Smitten memegang setengah dari kata sandinya.
Namun Kang Chan tidak puas dengan jawaban itu dan kembali bertanya mengapa pada kejadian di Prancis dulu Syahran justru menyelamatkannya. Smitten bersumpah bahwa ia benar-benar tidak mengetahui alasannya. Yang jelas, Syahran memang menginginkan dirinya tetap hidup. Setelah datang ke rumah sakit pada waktu itu, Syahran menyuruhnya untuk tetap menutup mulut. Smitten pun menambahkan bahwa total uang yang tersimpan di bank tersebut mencapai 10 juta dolar. Kang Chan merasa heran, berlian jenis apa yang sebenarnya mereka temukan hingga nilainya bisa sebesar itu. Smitten lalu menjelaskan bahwa berlian tersebut adalah blackhead. Kang Chan tentu memahami bahwa berlian itu sangat berharga karena kelangkaannya dan menurutnya wajar jika Syahran sampai mengkhianati rekan-rekannya demi berlian tersebut. Lalu Kang Chan meminta informasi lain mengenai narkoba yang sempat mereka selundupkan. Smitten mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apapun secara rinci. Yang ia tahu hanyalah Syahran membawa sampel narkoba tersebut bersamanya dan ia sama sekali tidak tahu kepada siapa barang itu dijual. Terakhir, Kang Chan meminta Smitten memberitahukan kata sandi rekening bank Swiss itu. Setelah beberapa ancaman, Smitten pun mau tidak mau mengungkapkan kata sandi tersebut. Kang Chan terkejut sekaligus merasa geram setelah mengetahui bahwa kata sandi yang digunakan ternyata berkaitan dengan insiden serta tanggal tragedi di Prancis. Baginya, hal itu terasa seolah-olah mereka menjadikan tragedi tersebut sebagai sebuah perayaan dengan menjadikannya kata sandi. Singkat cerita, setelah menyelesaikan urusannya dengan Smitten, Kang Chan keluar dari ruangan dan menyadari bahwa ponselnya telah hilang. Ia menduga hal itu terjadi akibat pertarungan di hotel sebelumnya. Karena itu, Kang Chan meminta salah satu anak buah Guang Taek untuk menghubungi bosnya. Setelah sambungan tersambung, Kang Chan memberitahu Guang Taek bahwa di hotel yang saat ini ia kelola terdapat pihak yang akan melakukan transaksi narkoba. Ucapan itu baru saja keluar ketika Kang Chan menyadari bahwa dirinya telah keceplosan. Bagaimanapun, Guang Taek adalah seorang gangster yang besar, kemungkinan juga terlibat dalam bisnis serupa. Ia pun sempat berpikir, bagaimana jika pihak yang memesan narkoba tersebut sebenarnya adalah orang-orang Guang Taek sendiri? Jika dugaan itu benar, situasinya akan menjadi sangat berbahaya. Kang Chan bisa berubah menjadi musuh Guang Taek dan hal itu hanya akan memperburuk keadaannya saat ini. Namun, setelah melihat reaksi Guang Taek yang justru murka, Kang Chan merasa sedikit lega. Guang Taek tampaknya bukan pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Alih-alih bersikap tenang, ia langsung naik pitam karena ada orang yang berani melakukan transaksi narkoba di wilayah kekuasaannya. Menurutnya, pihak itu telah mengacaukan pasar miliknya dan berusaha merebut para pelanggannya. Berdasarkan apa yang Kang Chan ketahui saat ini, terdapat 3 orang yang terlibat dalam transaksi tersebut. Itu berarti salah satunya adalah pihak pembeli yang berniat membeli narkoba tersebut. Ia tidak memiliki informasi lebih lanjut mengenai identitas orang itu. Namun, yang Kang Chan ketahui, penjualnya berasal dari gangster Prancis bernama Seto Benim. Kang Chan bahkan menambahkan bahwa mereka juga membawa senjata. Ia mengatakan bahwa dirinya akan menangani masalah itu bagaimanapun caranya, sementara Guang Taek diminta menyiapkan tempat yang aman untuk memancing Syahran keluar. Guang Taek menyahut dengan antusias. Ia bahkan mengatakan akan membantu dengan mengerahkan anak buahnya jika diperlukan. Melihat kemarahan Guang Taek yang begitu jelas, Kang Chan tidak bisa menolak tawaran tersebut. Bagaimanapun, meski ia ingin menolak, Guang Taek bukan tipe orang yang mudah mendengarkan saran. Kang Chan pun menambahkan agar Guang Taek memperingatkan anak buahnya supaya berhati-hati terhadap geng Prancis itu, karena mereka bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Guang Taek yang merasa diremehkan tampak sedikit kesal. Ia mengatakan agar Kang Chan tidak memandang rendah kemampuan geng yang ia kelola. Menurutnya, kesabarannya sudah hampir habis dan kali ini ia akan menunjukkan kepada Kang Chan apa yang sebenarnya mampu dilakukan oleh gengnya. Kang Chan kemudian memberitahu Guang Taek bahwa lokasi pertemuan akan ditentukan setelah ia lebih dulu menilai situasinya. Lalu ia menutup sambungan telepon. Setelah itu, Kang Chan menyuruh Do Seok untuk menghubungi Syahran melalui pihak hotel. Namun karena Syahran tidak dapat dihubungi,
Kang Chan pun menitipkan pesan kepada salah satu anak buah Syahran agar pesan tersebut disampaikan langsung kepada bosnya. Di sisi lain, Syahran yang tengah sibuk berdiskusi dengan para koleganya didatangi oleh salah satu bawahannya. Dengan raut wajah serius, bawahan itu mengatakan bahwa ada hal yang sangat mendesak, lalu membisikkan beberapa kata ke telinga Syahran. Bank Swiss, narkoba dan God of Black Pill sedang menunggunya saat ini. Setelah itu, Kang Chan kembali menyuruh salah satu anak buah Guang Taek untuk menghubungi Do Seok. Ia meminta Do Seok mengamati pergerakan seseorang bernama Syahran di hotel tersebut. Do Seok menjelaskan bahwa beberapa waktu sebelumnya ia sempat mencari Smitten dan bahkan mendatangi sebuah klub. Namun karena klub tersebut sudah tutup, ia pun kembali. Berdasarkan informasi yang berhasil ia peroleh, Syahran saat ini sedang bertemu dengan para eksekutif dari Sojong Motor. Mendengar hal tersebut, Kang Chan merasakan adanya kejanggalan. Ia merasa heran mengapa pada jam seperti ini Syahran justru menemui perwakilan dari Sojong Motor. Kang Chan kemudian menanyakan kepada Do Seok apakah saat membersihkan klub mereka sempat menemukan ponselnya. Namun ternyata ponsel tersebut tidak ditemukan. Sebagai permintaan terakhir, Kang Chan meminta Do Seok untuk memeriksa kamar Syahran dan mencari sesuatu di sana. Akan tetapi, hal itu tampaknya tidak memungkinkan karena peraturan hotel tidak mengizinkan Do Seok melakukan tindakan tersebut. Di sisi lain, Syahran tampak sedikit kesal setelah mendengar 3 kata yang dibisikkan oleh anak buahnya. Ia pun berpamitan kepada para tamunya dan segera kembali ke kamarnya. Sementara itu, mata-mata dari anak buah Do Seok segera melaporkan bahwa Syahran sedang menuju ke kamar. Dalam perjalanan tersebut, Syahran mulai berpikir bahwa Smitten kemungkinan besar telah mengkhianatinya. Kang Chan yang saat itu masih menunggu informasi lanjutan menerima kabar dari Do Seok bahwa Syahran telah berada di kamarnya. Tak lama kemudian, Kang Chan langsung menelepon Syahran. Dalam percakapan tersebut, Syahran meminta Kang Chan memberitahukan keberadaan Smitten. Sebagai imbalan, ia menawarkan hak atas penjualan mobil yang selama ini diinginkan Kang Chan. Dari tawaran itu, Kang Chan menyadari bahwa Syahran bagaimanapun juga tidak akan percaya bahwa dirinya adalah God of Blackfield yang masih hidup dalam tubuh seorang siswa. Syahran berasumsi bahwa Smitten telah mengkhianatinya dan membocorkan informasi rahasia tersebut kepada pihak Kanggu Motor. Karena itulah, Syahran mencoba menawarkan kesepakatan ulang demi mempermudah Kanggu Motor mendapatkan kontrak bisnis tersebut. Kang Chan bukan orang bodoh. Ia sangat memahami betapa liciknya Syahran. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa kesepakatan tersebut harus dituangkan secara tertulis, hitam di atas putih. Mendengar hal itu, Syahran menjadi sangat kesal. Ia tidak menyangka bahwa siswa SMA di seberang telepon itu tidak sebodoh yang ia kira. Ia bahkan memperingatkan agar Kang Chan tidak bermain terlalu jauh, karena dunia bisnis penuh dengan bahaya yang belum sepenuhnya ia pahami. Syahran pun kembali menanyakan keberadaan Smitten. Namun, Kang Chan tetap bersikeras menginginkan kontrak terlebih dahulu. Tidak kehabisan akal, Syahran lalu bertanya, apakah ada jaminan lain selain kontrak yang bisa ditukar dengan informasi tersebut? Kang Chan menjawab bahwa uang mungkin bisa menjadi alternatif. Namun ia tidak ingin berurusan dengan proses rumit yang melibatkan notaris atau harus menarik dana dari Bank Swiss. Karena itu, Kang Chan kembali menegaskan bahwa ia hanya menginginkan kontrak. Setelah negosiasi yang berlangsung alot, Syahran akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Meski begitu, ia merasa sangat jengkel karena sikap Kang Chan mengingatkannya pada seseorang yang pernah ia kenal di masa lalu. Syahran kemudian memastikan apakah Smitten benar-benar berada di sisi Kang Chan saat ini. Kang Chan hanya menjawab bahwa informasi mengenai narkoba, Bank Swiss, dan berlian Blackhead saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa bukan sembarang orang yang dapat mengetahui hal-hal tersebut. Syahran semakin kesal. Namun mau tidak mau ia tetap menyetujui keinginan Kang Chan tersebut. Mereka pun sepakat untuk bertemu pukul 10 pagi di Hotel Namsan. Kesepakatan ini tentu menyulitkan Kang Chan karena ia tidak mungkin datang ke tempat berbahaya itu bersama ayah atau ibunya. Meski demikian, Kang Chan memutuskan untuk memikirkan masalah itu nanti dan menyetujui pertemuan tersebut. Syahran yang diliputi amarah langsung membanting teleponnya setelah percakapan itu berakhir.
Tingkah Kang Chan kembali mengingatkannya pada sosok yang dulu sangat ia kenal, yaitu God of Black Build.